Top Marco Top. Jose Mourinho beri komentar mengejutkan, sepak bola tidak mudah untuk bisa berprestasi, apalagi lawan-lawannya jauh di atas rata-rata. Saya salut untuk timnas Indonesia U17 dan pelatihnya, yang bisa lolos Piala Dunia dan satu grup dengan Brasil, dan sebelumnya berhasil mengalahkan tim kuat Korea. Alhamdulillah, auto ketar-ketir pelatih Zambia U17 Denis Makinka mendengar kabar ini. Kabar super baik jelang Piala Dunia U17 2025. Kami siap tempur. Nova Arianto pastikan skuad bebas cedera dan all out hadapi Zambia. Jangan lepaskan mata Anda untuk mendukung kami. Salam Garuda Muda Mendunia. Pak Sumarji ungkap hal yang bikin bangga saatnya fokus ke timnas U17 yang sedang berjuang di Piala Dunia. Sebagai obat luka kita bersama, mari kita curahkan dukungan ke Garuda Muda. Kita harus optimis karena mereka sudah tertanam pola bermain Shin Tae-yong. Disiplin, cerdas, fokus dan bermain total hingga menit akhir. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top. Jose Mourinho beri komentar mengejutkan, sepak bola tidak mudah untuk bisa berprestasi, apalagi lawan-lawannya jauh di atas rata-rata. Saya salut untuk timnas Indonesia U17 dan pelatihnya, yang bisa lolos Piala Dunia dan satu grup dengan Brasil, dan sebelumnya berhasil mengalahkan tim kuat Korea. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. Pelatih legendaris asal Portugal, Jose Mourinho, memberikan komentar yang cukup menghebohkan usai mengetahui bahwa timnas Indonesia U17 berhasil menembus Piala Dunia U17 2025. Bukan hanya itu, Indonesia juga tergabung satu grup dengan Brasil, negara yang dikenal sebagai raja sepak bola dunia. Dalam wawancara dengan media Eropa, Mourinho mengaku terkesan dan salut terhadap pencapaian Indonesia. Ia bahkan menyebut keberhasilan Garuda Muda menembus turnamen bergengsi ini sebagai bukti nyata bahwa sepak bola Asia Tenggara mulai menunjukkan taringnya di kancah global. Saya sangat terkejut sekaligus kagum. Mengalahkan Korea Selatan di babak kualifikasi dan kini berada satu grup dengan Brasil, itu bukan hal yang bisa dianggap biasa. Indonesia telah menunjukkan perkembangan luar biasa, ujar Mourinho dalam pernyataannya. Pelatih yang dikenal dengan julukan The Special One itu juga menyoroti gaya bermain Indonesia yang disebutnya penuh semangat, disiplin, dan terorganisasi dengan baik. Ia menilai bahwa pencapaian ini tidak lepas dari tangan dingin sang pelatih, Nova Arianto, yang berhasil membawa semangat dan disiplin baru dalam tim muda Indonesia. Mourinho puji Nova Arianto, disiplin, tegas, dan tidak sombong. Mourinho menyebut dirinya sempat mendengar nama Nova Arianto dari beberapa kolega pelatih di Asia. Ia mengetahui bahwa Nova sebelumnya merupakan asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia senior, dan pengalaman itu menurutnya menjadi bekal penting dalam membangun karakter tim muda yang solid. Saya dengar pelatihnya, Nova Arianto, pernah menjadi asisten Shin Tae-yong. Itu luar biasa karena Shin dikenal sangat disiplin dan teliti dalam detail. Saya rasa Nova berhasil mengambil nilai-nilai itu dan menerapkannya dengan caranya sendiri, ujar Mourinho. Mourinho menilai bahwa karakter Nova yang tegas namun rendah hati sangat terlihat pada cara bermain anak asuhnya. Ia mengapresiasi bagaimana Indonesia tampil tanpa rasa takut bahkan saat menghadapi tim besar. Tim ini bermain dengan hati dan kedisiplinan tinggi. Mereka punya semangat juang luar biasa dan tetap rendah hati. Saya suka tim seperti itu, berani, fokus, tapi tidak sombong, tambahnya. Dari asisten jadi nahkoda, kisah perjalanan Nova Arianto memang menjadi inspirasi tersendiri. Mantan bek tangguh era 2000-an itu dikenal sebagai pemain dengan etos kerja tinggi.
Setelah gantung sepatu, Nova meniti karier sebagai pelatih dan perlahan menunjukkan kemampuannya. Kesempatan menjadi asisten Shin Tae-yong di tim nasional senior membuka jalan bagi Nova untuk menimba ilmu kepelatihan tingkat tinggi. Kini di bawah komandonya, timnas Indonesia U17 tampil dengan gaya baru disiplin ala Korea, tapi tetap dengan sentuhan khas Indonesia. Nova dikenal dekat dengan pemainnya, namun tetap memegang prinsip tegas dan profesional. Ia tidak mudah puas dan terus menanamkan nilai-nilai kerja keras kepada anak asuhnya. Filosofi yang kami bawa sederhana, disiplin, kerja keras, dan rendah hati. Kami ingin anak-anak ini bermain dengan karakter dan keberanian, ujar Nova dalam sesi latihan beberapa waktu lalu. Indonesia di grup neraka bersama Brasil. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 membawa mereka ke grup yang berat. Hasil undian menempatkan Garuda Muda satu grup dengan Brasil, Maroko, dan Polandia. Meskipun di atas kertas lawan-lawan tersebut jauh lebih berpengalaman, Nova memastikan timnya tidak akan gentar. Kami menghormati semua lawan, tapi tidak takut pada siapapun. Justru ini kesempatan untuk menguji sejauh mana kemampuan kami, tegas Nova. Mourinho menilai bahwa menghadapi tim sekelas Brasil adalah kesempatan emas bagi para pemain muda Indonesia untuk belajar dan berkembang. Ia menilai pengalaman seperti ini sangat berharga bagi pembinaan sepak bola nasional. Bertemu tim besar seperti Brasil bukan hanya soal hasil, tapi proses belajar. Anak-anak Indonesia akan mendapatkan pengalaman berharga yang bisa mereka bawa untuk masa depan sepak bola negaranya, kata Mourinho. Dukungan dan harapan dari tanah air. Pernyataan Mourinho sontak viral di media sosial. Banyak warganet Indonesia yang bangga karena sosok sebesar Jose Mourinho memberikan perhatian dan pujian terhadap timnas U17. Tagar hashtag Mourinho Salut Indonesia dan hashtag Garuda Muda Bangkit menjadi trending, menandakan antusiasme besar publik terhadap kiprah generasi muda sepak bola tanah air. Tak hanya di dunia maya, dukungan juga datang dari berbagai kalangan. Para mantan pemain nasional, pelatih, hingga masyarakat umum menyuarakan doa dan semangat agar timnas U17 bisa tampil maksimal di ajang dunia. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) pun memberikan dukungan penuh, memastikan segala kebutuhan tim terpenuhi mulai dari fasilitas latihan, asupan gizi, hingga persiapan mental. Semua pihak bersatu padu agar Indonesia dapat tampil membanggakan di pentas dunia. Harapan Mourinho Indonesia bisa bikin kejutan. Di akhir komentarnya, Mourinho memberikan doa dan harapan besar untuk Garuda Muda. Ia meyakini bahwa jika timnas Indonesia U17 bisa mempertahankan semangat dan disiplin yang ada, bukan tidak mungkin mereka akan membuat kejutan di Piala Dunia. Saya berharap mereka bisa melaju dari fase grup. Jika itu terjadi, itu akan jadi cerita besar bagi dunia sepak bola. Indonesia bisa menjadi contoh bahwa kerja keras, disiplin, dan kepercayaan diri bisa mengalahkan segalanya, ujarnya. Alhamdulillah, auto ketar-ketir pelatih Zambia U17 Denis Makinka mendengar kabar ini. Kabar super baik jelang Piala Dunia U17 2025. Kami siap tempur. Nova Arianto pastikan skuad bebas cedera dan all out hadapi Zambia. Jangan lepaskan mata Anda untuk mendukung kami. Salam Garuda Muda Mendunia. Alhamdulillah, kabar yang sangat menggembirakan datang dari skuad timnas Indonesia U17 jelang perhelatan Piala Dunia U17 2025. Pelatih kepala Nova Arianto memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima, bebas dari cedera, dan siap bertarung menghadapi pertandingan pertama melawan Zambia. Kabar baik ini disambut penuh sukacita oleh para pemain, staf pelatih, dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia yang menaruh harapan besar pada generasi muda Garuda Muda.
Alhamdulillah, kabar super baik datang dari tim kami. Semua pemain fit, tidak ada yang mengalami cedera, dan persiapan berjalan lancar. Ini tentu sangat positif jelang laga pertama kami di Piala Dunia U17, ujar Nova Arianto dalam sesi latihan terbuka di Jakarta, Senin (3/11). Nova menambahkan kondisi fisik yang prima menjadi modal penting bagi anak asuhnya untuk tampil maksimal. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kesiapan fisik, taktik, dan mental dalam menghadapi kompetisi sekelas Piala Dunia. Fokus dan energi positif di kamp latihan. Suasana latihan Timnas U17 terlihat penuh semangat dan energi positif. Para pemain menjalani latihan dengan antusiasme tinggi, baik dalam sesi teknik, strategi, maupun simulasi pertandingan. Nova dan tim pelatih mengatur program latihan intensif, namun tetap memperhatikan aspek kebugaran agar para pemain tidak kelelahan. Kami tidak hanya melatih taktik dan teknik, tapi juga membangun mental dan kebersamaan. Tim ini harus solid, harus jadi keluarga di dalam dan di luar lapangan, kata Nova. Ia menambahkan suasana kekeluargaan itu membuat para pemain lebih rileks dan percaya diri. Dalam beberapa laga uji coba terakhir, tim menunjukkan progres signifikan terutama dalam hal organisasi permainan, transisi cepat, dan penyelesaian akhir. Zambia jadi ujian pertama. Pertandingan perdana melawan Zambia diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Garuda Muda. Tim asal Afrika itu dikenal memiliki fisik kuat, kecepatan tinggi, serta permainan langsung yang agresif. Namun Nova tidak ingin para pemainnya gentar menghadapi lawan dengan karakter seperti itu. Kami sudah mempelajari gaya main Zambia melalui video analisis. Mereka kuat di duel 1 lawan 1 dan cepat dalam serangan balik. Tapi kami punya keunggulan dalam disiplin taktik dan organisasi permainan. Kami akan bermain cerdas dan tidak terpancing ritme mereka, tegasnya. Beberapa pemain muda Indonesia juga mulai menunjukkan sinyal siap tampil sebagai pembeda. Nama-nama seperti Rafli, Dimas, dan Arkan disebut Nova sebagai pemain yang menunjukkan performa konsisten dan mental kompetitif selama latihan. Ketiganya diyakini akan menjadi tulang punggung dalam skema permainan ofensif yang sedang disiapkan tim pelatih. Dukungan rakyat Indonesia jadi motivasi tambahan euforia menyambut Piala Dunia U17 2025 terasa di seluruh penjuru tanah air. Dukungan dari masyarakat Indonesia di media sosial dan berbagai komunitas sepak bola menjadi dorongan luar biasa bagi para pemain muda. Nova mengakui bahwa dukungan moral dari supporter adalah energi tambahan yang sangat berarti. Kami benar-benar merasakan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Doa dan semangat mereka menjadi motivasi kami untuk tampil habis-habisan di lapangan, ucap Nova dengan mata berkaca-kaca. Federasi juga memberikan dukungan penuh. Fasilitas latihan, nutrisi pemain, hingga program pemulihan fisik disiapkan dengan standar tinggi agar tidak ada gangguan menjelang turnamen. Semua elemen bekerja sama demi memastikan tim tampil maksimal dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Mimpi besar lolos grup dan ukir sejarah. Nova Arianto menegaskan bahwa target utama Timnas U17 adalah lolos dari fase grup. Namun lebih dari itu, ia ingin tim tampil berani, percaya diri, dan tidak merasa inferior menghadapi lawan manapun. Kami tidak datang hanya untuk ikut serta. Kami datang untuk bersaing dan membuat sejarah. Anak-anak ini punya potensi besar dan kami ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level dunia, ujarnya penuh semangat. Nova juga menekankan pentingnya mental juang dan disiplin. Ia ingin para pemain tidak terbebani oleh ekspektasi tinggi, tetapi menjadikannya motivasi positif untuk tampil total di setiap laga. Harapan dan doa dari seluruh negeri kabar baik bahwa seluruh pemain Timnas U17 bebas dari cedera dan siap tempur menjadi angin segar bagi pecinta sepak bola Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, dukungan terus mengalir.
Media sosial dipenuhi tagar seperti hashtag Garuda Muda Bisa dan hashtag Lolos Grup Harus, tanda betapa besar harapan publik terhadap tim ini. Optimisme pun menggelora. Banyak yang percaya bahwa di tangan Nova Arianto, generasi muda Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan membuktikan bahwa sepak bola nasional sedang menuju arah yang lebih baik. Piala Dunia U17 2025 bukan sekadar turnamen, tetapi panggung bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan skuad yang sehat, semangat juang membara, dan dukungan jutaan rakyat di belakang mereka, Garuda Muda siap menulis sejarah baru. Kami akan all out sekuat tenaga demi Merah Putih. Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia. Saatnya Garuda Muda terbang tinggi, tutup Nova dengan penuh keyakinan. Pak Sumarji ungkap hal yang bikin bangga saatnya fokus ke timnas U17 yang sedang berjuang di Piala Dunia. Sebagai obat luka kita bersama, mari kita curahkan dukungan ke Garuda Muda. Kita harus optimis karena mereka sudah tertanam pola bermain Sintayong. Disiplin, cerdas, fokus dan bermain total hingga menit akhir. Kabar penuh semangat datang dari dunia sepak bola Indonesia. Sosok penting di balik pengelolaan tim nasional, Pak Sumarji, mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjuangan timnas Indonesia U17 yang tengah berjuang di ajang Piala Dunia U17 2025. Dalam pernyataannya, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk sementara waktu mengalihkan perhatian dari timnas senior dan memberikan dukungan penuh kepada para pemain muda yang kini sedang menorehkan perjalanan hebat di panggung dunia. Untuk saat ini, mari kita fokus dulu ke timnas U17. Mereka sedang menjalani perjalanan luar biasa di Piala Dunia. Perjuangan mereka patut diapresiasi. Kita harus beri semangat agar mereka bisa tampil lepas dan membanggakan Indonesia, ujar Sumarji dalam wawancara di Jakarta, Senin (3/11). Pernyataan tersebut datang di tengah meningkatnya euforia publik terhadap kiprah Garuda Muda asuhan Nova Arianto. Tim ini berhasil menarik perhatian dunia setelah tampil solid di babak penyisihan, menunjukkan karakter disiplin, determinasi tinggi, dan permainan kolektif yang matang, ciri khas yang disebut Sumarji sebagai warisan langsung dari filosofi kepelatihan Sintayong. Fokus penuh untuk Garuda Muda. Sumarji menegaskan bahwa seluruh elemen sepak bola nasional kini perlu menaruh fokus kepada timnas U17. Menurutnya, generasi muda inilah yang akan menjadi fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Ia berharap publik tidak memberikan tekanan berlebihan, melainkan dukungan positif agar para pemain muda bisa bermain tanpa beban. Timnas senior tentu penting, tapi untuk saat ini biarlah mereka berproses. Kita punya tanggung jawab moral untuk mendukung anak-anak U17 yang sedang membawa nama Indonesia di ajang dunia. Mereka masih muda dan dukungan moral dari seluruh rakyat akan menjadi energi besar bagi mereka, jelasnya. Sumarji menilai bahwa keberhasilan Indonesia tampil di Piala Dunia U17 bukan kebetulan. Itu adalah hasil kerja keras, disiplin, dan pembinaan yang terus berjalan dengan baik di bawah bimbingan pelatih dan staf kepelatihan. Nova Arianto dan ilmu Sintayong yang tertanam kuat salah satu hal yang paling membanggakan, menurut Sumarji, adalah bagaimana Coach Nova Arianto mampu memimpin tim dengan gaya kepelatihan yang matang namun tetap berkarakter khas Indonesia. Sebagai mantan asisten Sintayong, Nova dinilai berhasil mengadaptasi ilmu dan filosofi kerja keras dari sang mentor asal Korea Selatan. Saya yakin timnas U17 bisa lolos dari fase grup karena di dalam diri mereka sudah tertanam nilai-nilai yang dibawa Sintayong, disiplin tinggi, kerja keras sampai menit terakhir, dan pantang menyerah.
Nova menerapkan semua itu dengan baik, kata Soemarji. Di bawah arahan Nova, para pemain muda Indonesia dikenal tidak hanya kuat secara fisik, tapi juga tangguh secara mental. Mereka terbiasa dengan latihan berintensitas tinggi dan disiplin ketat, sesuatu yang kini menjadi ciri khas setiap tim yang dilatih dengan filosofi Sintayong. Perjalanan hebat di panggung dunia Timnas Indonesia U17 kini tengah menjalani perjalanan yang tak hanya bersejarah, tetapi juga penuh inspirasi. Meski tergabung di grup berat bersama negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat, Garuda Muda menunjukkan tekad dan kepercayaan diri luar biasa. Penampilan mereka di fase awal turnamen memperlihatkan betapa besar potensi yang dimiliki generasi muda Indonesia. Dukungan publik yang masif juga semakin memotivasi para pemain untuk tampil habis-habisan di setiap laga. Kita lihat bagaimana mereka bermain dengan hati. Tidak ada rasa takut, tidak ada menyerah. Mereka berjuang sampai peluit akhir dan itu hal yang harus kita banggakan, ujar Soemarji dengan nada penuh emosi. Ia menambahkan setiap laga yang dijalani Timnas U17 bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses pembentukan karakter. Mental baja dan rasa nasionalisme yang ditanamkan melalui setiap pertandingan akan menjadi bekal berharga bagi mereka di masa depan. Dukungan tanpa henti dari seluruh negeri dari Sabang hingga Merauke, dukungan untuk Timnas U17 terus mengalir deras. Media sosial dipenuhi doa dan semangat dari masyarakat yang berharap Garuda Muda mampu melangkah lebih jauh di turnamen. Tagar seperti hashtag dukung Garuda Muda dan hashtag Fokus U17 ramai digunakan sebagai simbol kebanggaan nasional. Soemarji berharap dukungan tersebut tidak hanya berhenti di dunia maya, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk apresiasi nyata terhadap perjuangan para pemain muda yang mengharumkan nama bangsa. Mereka bermain untuk merah putih, untuk semua rakyat Indonesia. Dukungan kecil dari kita bisa menjadi tenaga besar bagi mereka. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian, tegasnya. Optimisme dan harapan besar meski perjalanan masih panjang, Soemarji optimistis Timnas Indonesia U17 mampu memberikan kejutan di turnamen ini. Ia percaya bahwa dengan semangat, disiplin, dan karakter pantang menyerah, peluang untuk lolos dari fase grup sangat terbuka. Anak-anak ini punya semangat luar biasa. Kalau mereka bermain lepas dan menikmati pertandingan, saya yakin mereka bisa lolos grup. Yang penting jangan kehilangan fokus dan terus berjuang sampai akhir, ujarnya penuh keyakinan. Apapun hasilnya nanti, mereka sudah luar biasa. Tapi saya yakin kalau mereka terus berjuang dan tetap rendah hati, Garuda Muda bisa terbang lebih tinggi lagi, tutup Soemarji. Video ini jadi harapan kami, bukan sebenarnya kami harap ini Timnas U17 bisa melangkah jauh. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Cerita André Santos senang cetak gol pertama untuk Chelsea, namun kritik performa tim. Akhirnya, André Santos mencatat momen spesialnya bersama Chelsea. Gelandang muda asal Brasil itu sukses mencetak gol pertama untuk The Blues dalam kemenangan 4-3 atas Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup. Gol indahnya dari tepi kotak penalti membuka pesta gol di Molineux.
Namun di balik senyum lebar Santos, terselip nada tegas. Ia mengaku bahagia atas gol perdananya, bahkan menyebutnya sebagai mimpi masa kecil yang jadi kenyataan, tetapi juga tak ragu mengkritik performa tim. Babak pertama sempurna, tapi babak kedua mengecewakan. Kami tak boleh mengulanginya, ujar pemain 21 tahun itu dengan nada serius. Santos juga menyoroti pentingnya menjaga intensitas jelang laga kontra Tottenham Hotspur. Di luar lapangan, ia berperan membantu kompatriotnya, Estevao Willian, beradaptasi di Inggris dan memuji bakat luar biasa rekan senegaranya itu. Kini, setelah gol impiannya tercipta, André Santos tak sekadar ingin jadi pencetak gol, ia ingin jadi pemimpin muda di ruang ganti Chelsea. Cetak gol cepat atau hancur? Resep wajib Manchester United untuk taklukkan Nottingham Forest. Laga di The City Ground bakal jadi ujian penting bagi Manchester United. Kemenangan keempat beruntun bukan hanya target, tapi juga pembuktian bahwa tren positif mereka bukan kebetulan. Namun, misi ini tak akan mudah. Nottingham Forest kini bangkit dengan semangat baru di bawah arahan Sean Dyche dan dukungan penuh publik. Tuan rumah siap jadi tekanan berat. Karena itu, tim asuhan Ruben Amorim wajib tampil garang sejak menit pertama. Menurut analisis jurnalis Main Sport Jake Flintham, kunci kebangkitan United sederhana, cetak gol cepat. Pola itu terbukti efektif dalam 3 laga terakhir. United unggul di menit ke-8 melawan Sunderland dan bahkan mencetak gol hanya 60 detik setelah kick-off di Anfield. Gol cepat memberi kepercayaan diri yang selama ini kurang dimiliki United, tulis Flintham. Ia menegaskan jika setan merah bisa menembus pertahanan Forest lebih awal, jalannya laga bisa berubah total. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Manchester United bisa kembali mencetak gol cepat dan memperpanjang rekor kemenangan mereka? Tulis prediksimu di kolom komentar. Arne Slot fokus bangkitkan Liverpool, kontrak jadi hal kedua. Pelatih Liverpool, Arne Slot, tegas menolak membahas kontraknya dan memilih fokus memulihkan performa tim yang tengah terpuruk. Fokus saya sepenuhnya adalah membawa Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Kalaupun ada pembicaraan kontrak, itu bukan prioritas saat ini, ujar Slot dalam konferensi pers jelang laga melawan Aston Villa. Slot menandatangani kontrak 3 tahun pada 2024 dan sempat diproyeksikan menaikkan perpanjangan setelah membawa Liverpool juara Liga Inggris musim lalu. Namun, awal musim ini penuh tekanan. 6 kekalahan dari 7 pertandingan terakhir di semua ajang, termasuk tersingkir 0-3 oleh Crystal Palace di Piala Liga. Slot juga sempat menyebut timnya kekurangan kedalaman skuad meski klub menghabiskan lebih dari 400 juta pada bursa transfer musim panas. Kini fokusnya hanya satu, memastikan Liverpool kembali tampil konsisten. Apakah Slot mampu mengembalikan The Reds ke performa terbaiknya? Bagikan prediksi dan opini kamu di kolom komentar.